Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak guru hebat, selamat datang semuanya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu narasumber, panitia yang telah bekerja sama. Selamat berjumpa kembali dalam workshop online yang berjudul Pembelajaran Daring dengan Google and Technology Integration. Sebelum dilanjutkan, perhatian untuk para peserta untuk mute-kan semua suaranya supaya acara ini berjalan dengan baik. Masih ada yang belum di-unmute ya. Sebelum workshop ini kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah untuk beragama Islam dan menurut keyakinan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina PPIJ Bapak Turman MD, Ketua Dewan Pengawas Ibu Profesor Dr. Yeti Supriyati MPD, Ketua Umum PPIJ Dr. Asep Tisna Sanjaya MPD. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan pada peserta workshop, kepada para panitia, Ibu narasumber dan moderator nantinya akan memandu jalannya workshop. Baiklah, akan mengenalkan secara dulu dengan Ibu narasumber hari ini, Briantini KSTMIJ. Beliau bertugas di SMP Lajuar di Depok. Kemudian beliau ini seorang pemerhati pendidikan juga yang concern mengenai pendidikan anak-anak dan perkembangannya dalam pembelajaran. Beliau memiliki visi ingin menjadikan seorang anak itu jadi terbaik berdasarkan versi mereka, berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian dalam pembelajaran, moderator yang akan menemani jalannya acara kita hari ini adalah nanti akan dipandu oleh Bapak Ahmad Fauzi. Beliau adalah guru SDN Campago 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Prestasi juara 1 guru berprestasi di Provinsi Sumatera Barat 19. Finalis guru berprestasi tingkat nasional 2019. Bapak Ahmad Fauzi ini nanti akan dipanggil dengan Fauzi, dan akrab lagi Rasul kita panggilannya Syar Andri. Badan Ibu sekalian, kita mulai acara workshop ini dipandu oleh Mr. Fauzi.
Pak Mr. Fauzi. Ya, terima kasih Bu Raudah dari Ya, Bogor. Terima kasih Bu waktunya Bu. iya. Baik, Mangga, Assalamualaikum. silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, ya, Ibu host, Ibu Rauda dari SD Isang Kamil Bogor. Baik, saya sebagai moderator akan insya Allah akan membantu acara kita dengan Ibu Febriandri STID. Selamat malam Bu Febri, saya panggil Bu Febri ya Bu. Ya, panggil teacher Andri aja Pak. Teacher Andri. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di masih ada teman-teman yang masih Ini masih ada suara yang mengganggu ya. kita mohon dimatikan mic-nya dulu. Mute. Pak Ibu host. Narasumber kita. Berisik banget ya. Halo. Yes, halo. Oke, bisa didengar suara saya Bu Andri? Bisa Pak, lanjut. Alhamdulillah. Ya, yang pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua Pembina PPIJ Pendidik Penggerak Indonesia Jaya, Bapak Taman. Yang saya hormati Ibu Dewan Pengawas, Ibu Prof Yeti, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Umum PPIJ Indonesia Jaya, Bapak Dr. Asep Sutisna Sanjaya, beserta jajaran yang tidak saya sebutkan. Terima kasih PPIJ yang sudah memberikan wadah fasilitas kepada guru-guru Indonesia untuk mengikuti seminar online di malam hari ini dengan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Febriandrini. Sebelum kita mempersilakan beliau untuk mempresentasikan materi beliau di hadapan kita bersama, izinkan saya untuk membacakan personal profile dari Ibu Febriandrini KST-MID. Beliau adalah Math Teacher and Fresh Principal Curriculum. Saya akan bacakan Educational Background 2002 Master of International Business Knowledge University Australia, 1999 Bachelor of Civil Engineering 10 November Institute of Technology Surabaya, and then Teaching Certification 2010 Diploma of TESOL London Teacher Training College, 2017 Google Certified Educator first and second level, 2018 National Geographic Certified Educator, 2019 Virtual Coordinator Training Batch 3. Kemudian awards
January 2019 Guest Education Award Finalist 2019 category Best Use of STEM Learning in Classroom. July 2019 winner of Best Video Lesson Decimal Fiesta Siamio Kita in Mathematics Jakarta, Indonesia. And then in September 2019 Outstanding Lesson Plan Google Earth Amazing Educator Indonesia. September 2019 Google Innovator C19 Singapore. And then her community engagement, Guru Penggerak Komunitas Baru Belajar, a teacher community based on achieving self-regulated learning. And then founder and coach of Jabar Teacher Chatter, a weekly teacher program in English, communication by video conferencing. Coach of Sagu Sagio, Satu Guru, Satu Google Geo Tools, an online teacher development program in Google Geo Tools. And beliau juga founder of MathLink, a Google Innovator project for developing mathematics teacher competency. bit.ly MathLink. Demikian Bapak Ibu guru hebat Indonesia, personal profile dari Ibu Andri. Untuk menghemat waktu, saya sebagai moderator, kami mempersilahkan kepada Ibu Andri, waktu dan tempat kepada Ibu, kita persilakan segala hormat. Silakan Bu Andri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan-rekan guru sekalian? Ini yang apa soundnya echo punya siapa ya? Bisa dimatiin dulu nggak? Di mute dulu sebentar. Ya, mohon Bapak Ibu di-mute-kan dulu yang masih ada echo-nya. Ya. Oke. Yang akan pada malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda kali ya. Jadi yang akan kita lakukan pada malam hari ini memang membahas tentang bagaimana pembelajaran daring dengan Google dan integrasi teknologi. Seperti yang kita sedang alami semua, sekarang kita harus menjalani pembelajaran jarak jauh dengan mana kita tidak bertemu dengan siswa. Kita tidak melihat secara langsung siswa, tapi kita belajar melalui sarana dalam jaringan atau online. Nah, dari sini sebenarnya apa yang setelah kami evaluasi, kebetulan saya termasuk salah satu dari jajaran di Google for Education, Google Indonesia, dan saya sangat senang sekali pada malam hari ini saya bisa berbagi dengan pendidik penggerak Indonesia Jaya, Bapak Ibu guru yang tergabung di sini, yang terima kasih juga untuk para pengurus dan jajaran PPIJ yang sudah memfasilitasi kami belajar pada malam hari ini ya. Jadi kami melihat bahwa masih banyak guru-guru yang masih kebingungan dan kita juga masih belum tahu apakah kita akan segera bisa melakukan pembelajaran dari sekolah dalam waktu yang cepat gitu ya. Sehingga akhirnya kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran karena sudah tidak ada lagi waktu dan harus segera dilakukan saat ini gitu ya. Nah, apa nanti yang akan saya tampilkan? Sebenarnya ini nanti saya lebih cenderung nanti gini. Google itu banyak sekali solusinya. Google banyak sekali aplikasinya. Dan saya sebenarnya dalam posisi yang belum paham Bapak Ibu sebenarnya di posisi apa, sehingga
nanti saya akan memberikan sebuah link di mana Bapak Ibu akan mengisi istilahnya curhat ya. Bapak Ibu boleh curhat tentang teknologi di situ ya. Nanti akan saya berikan linknya. Dan di situ nanti saya akan membuat dari situ nanti akan saya langsung lihat, oh ternyata Bapak Ibu butuhnya ini, baru nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi Google dan integrasi teknologi, di sini ini adalah alamat link kalau Bapak Ibu mau mengarah ke sini ya, bit.ly/Google integrasi, nanti akan mengarah ke slides ini. Oke, saya lanjut. Nah, Google itu punya misi bahwa misi Google pada awalnya adalah untuk mengorganisasi informasi di seluruh dunia ini dan membuatnya secara universal bisa terakses dan berguna untuk orang banyak. Ya, itu untuk Google-nya. Kita di awal itu kenal dengan Google Search Engine. Ya, dari Google Search Engine, kemudian mereka perlahan-lahan mulai mendevelop aplikasi Google Suite for Education. Oh ya, linknya ini nih linknya. Nih, oke, sambil saya cerita ya. Nah, jadi Google for Education itu berarti sekumpulan aplikasi bisa melakukan pembelajaran dengan siswa. Dan Google for Education itu adalah untuk mengembangkan bagaimana siswa-siswa itu bisa belajar sehingga dimanapun yang mereka berada itu mereka punya akses ke pendidikan yang berkualitas gitu ya. Gimana? Suara saya kedengaran ya Ibu-Ibu? Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi itu adalah tentang Google, dan ini adalah pada saat saya ke Google Singapura dipanggil untuk Certified Innovator Program. Ini di bulan September 2019 ya. Jadi pada saat itu saya ke Google Singapura untuk mendapatkan pelatihan langsung dari mereka. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu boleh nggak sekarang silahkan ke link ini bit.ly/curhat teknologi guru. Saya akan tunggu dalam waktu sekitar 5 menit sambil nanti saya cerita ya. Silakan isi formnya. Oke, silakan isi formnya. Terus kemudian nanti saya akan lihat dari jawaban itu mana yang kira-kira paling besar, yang menurut istilahnya tantangan Bapak Ibu paling besar apa, gitu ya. Jadi silakan kita manfaatkan ini untuk curhat dulu gitu ya. Sebelum saya ke materi, karena jujur saya sebenarnya untuk materi malam ini itu dalam posisi yang sejauh mana sebenarnya Bapak Ibu sudah mempraktekkan dan apa sih sebenarnya kekurangan dan kelebihannya. Oke, Mangga silakan. Saya tunggu selama 5 menit ya. Coba kita lihat sudah ada yang respon atau belum. Ini udah saya siapkan formnya. Bu Andri, mohon di-share lagi alamat linknya ya. Alamat linknya. Sorry. Ya. Sebentar Pak, sebentar. Ya ini Pak. Curhat teknologi guru dengan double T ya Bapak Ibu. bit.ly curhat teknologi guru. Ya, silakan. Atau mungkin yang mau langsung tulis di chat juga boleh. Saya akan buka kolom chatnya. Apa sih kesulitan terbesar Bapak Ibu saat ini? Tantangan terbesarnya apa? Gitu. Nanti saya akan coba jawab. Jadi boleh ke sini, ke curhat teknologi guru, atau ke chat. Di kolom chat ya, silakan. Saya tunggu selama 5 menit. Sambil mungkin menunggu
rekan-rekan lain yang mau bergabung dengan kita. Saya dengar hari ini ada 100 ya yang sudah daftar. Iya, Dan saat 100. iya 100 dan saat ini baru 84. Mungkin mereka masih menunggu untuk bisa hadir ya. Jadi sambil menunggu mereka untuk bisa gabung semua. Silakan kita coba. Anak-anak kurang disiplin. Oke, Ibu Irma, apalagi? Saya tunggu. Mangga, silakan curhat. Jadi dari apa saja yang sudah Bapak Ibu pakai mungkin ada keluhan apa, ada kesulitan di mana, nanti saya coba jawab. Oke, gurunya yang kurang menguasai teknologinya gaptek. Oke, kalau gapteknya apa yang mau Bapak Ibu kalau kurang menguasai teknologi gaptek, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan apa sebenarnya? Itu dulu deh. Mau ngapain dulu? Nanti saya tunjukin caranya. Tuh. Yo. Oke, kita masih menunggu. Kalau gapteknya itu apakah karena tidak ada perangkat atau ada perangkat tapi tidak ada perangkat tapi tidak tahu cara menggunakannya, atau tidak terbiasa. Tuh. Sinyalnya kadang ada, kadang hilang. Oke, sama ini Suharni, Bapak atau Ibu ya. Oke, kalau mau berbagi dongeng atau cerita untuk anak-anak di rumah, ada perangkat tapi tidak tahu menggunakannya. Oke, perangkatnya Bu Sulistiani Endah pakai HP atau pakai laptop? HP, oke, siap. Bagaimana buat peserta didik enjoy dalam pembelajaran mode daring? Sebenarnya itu nanti kita coba ya, bagaimana saya mau menceritakan membuat anak enjoy dalam pembelajaran metode daring. Oke. Gini doang terus. Ya, oke. Sebentar. Tidak semua siswa dapat menggunakan teknologi. Yes, oke, sip. Tidak terbiasa menggunakan. Oke, jadi masih Ini masih mencoba-coba ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu lagi 1 menit terakhir mungkin. Sebentar. Belum ada modul yang cocok untuk anak usia SD. Oke. Modul untuk anak usia SD, saya mau tanya dulu, kelas rendah model. Oh, model. Oke. Kelas rendah atau kelas tinggi, Pak? Ibu? Kelas tinggi, kelas 4. Oke, siap. Nah, cocoknya itu saya mau tanya lagi nih.
Bagaimana Sirwina terutama bisa Vicon dan mengadministrasi bahan pelajaran tugas siswa? Oke. Oke, tidak ada dukungan dari orang tua sibuk dan anak tidak punya HP, saya megang kelas rendah. Oke. Siap, ada Bu Yoyo, terus kemudian, sorry. Ini tadi ternyata ke sini. Ntar saya ke chatnya lagi. Bagaimana membuat kelas di Google yang menarik, terutama bisa Vicon dan mengadministrasi bahan pelajaran dan tugas siswa. Oke, baik. Nah, oke, sebelum menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang saya harus pastikan Bapak Ibu itu adalah yang pertama, Google dan teknologi itu dibuat dengan empati. Empati itu berarti bahwa kita harus bisa menempatkan diri kita di di siswa gitu ya. Saya paham ada orang tua yang sibuk, betul. Ada anak tidak punya HP. Jawaban siswa untuk tugas kadang error sistemnya sehingga tidak terkirim. Yes, itu juga bisa terjadi karena kendala sinyal ya. Dan saat anak tidak punya akses ke HP, jadi Sinyal, kita juga akan ya. susah. Dan saat anak tidak Kita punya akan akses susah. ke Oke, jadi kadang kita agak susah untuk mengontrol pembelajaran ya, terutama untuk yang kelas SD. Nah, begini, saya saat ini memang posisi saya ada di Depok. Saya mengajar di SMP, tapi sekolah kami punya jaringan di beberapa kota. sekolah kami punya jaringan di sekolah kami punya jaringan di dan beberapa daerah tersebut itu memiliki kondisi sinyal yang tidak sebagus di sini, gitu ya. Jadi apa yang akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu nanti mungkin bisa menjawab, mungkin tidak, gitu ya. Nah, tapi dari sini saya dapat gambaran kira-kira pasti ini Bapak Ibu pengen bisa sesuatu yang bisa melihat siswa, yang berarti bisa video conference, benar kan? Lalu yang kedua, yang sinyalnya mudah, gitu ya. Dan kemudian, maksudnya bukan sinyalnya mudah, tapi yang hemat sinyal dan mudah untuk segera istilahnya bisa terkoneksi walaupun sinyalnya rendah, gitu ya. Dan yang ketiga tentu hemat kuota. Nah, itu kan pasti yang Bapak Ibu inginkan, benar kan? Dan ada respon dari siswa, gitu. Jadi karena ada 4 ini, itu nanti kita akan melihat sebenarnya dari mana ya, sebenarnya kita akan melihatnya seperti apa. Oke, Google itu saya harus memastikan dulu Bapak Ibu ya, Google itu saat ini semua. Yes, Bu Ai Indrayani, betul, tidak bisa efektif secara merata di berbagai daerah terbentuk dengan kepemilikan perangkat IT dan sinyal. Bagaimana mengantisipasinya? Oke, jadi saya start dulu. Bapak Ibu pastikan kalau kita memang mau bergerak dengan Google, berarti sudah punya akun Google masing-masing, bukan akun yang lain. Jadi bukan Ymail, bukan Yahoo Mail dan segala macam, tapi akun Google. Dan apakah sudah hafal password dan sudah terverifikasi dengan nomor HP. Jadi ini 3 hal yang penting, gitu ya. Nah, semua platform Google itu menggunakan berawal dari Gmail. Gmail ini seperti panel kerja buat saya, di mana nanti dari sini itu kita bisa ke manapun, kita bisa ke aplikasi Google yang manapun. Oke, saya langsung aja tunjukkan ya. Kalau terbentur dengan kepemilikan perangkat, mengantisipasinya nanti akan saya jawab di terakhir-terakhir. Jangan khawatir ya, Bu. Oke. Nah, kita start dari Google ini, dari Google Mail ya. Terus kemudian kalau dari Google Mail, kita lanjut ke Google Drive gitu. Sering terkendala untuk mengadministrasikan. Oke. Nah,
ini adalah Google Drive. Oke, saya tutup dulu chatnya ya. Nah, ini adalah Google Drive. Nah, di Google Drive inilah panelnya juga kita untuk membuat project-project lain atau aplikasi lain. Aplikasi Google di sini ada banyak sekali macamnya. Dan yang bisa kita lakukan itu juga beragam. Oke. Nah, dari Google Drive kita bisa mengacu ke berbagai aplikasi di sini. Oke, yang pertama tadi ada bilang kesulitan untuk kesulitan untuk mengadministrasikan. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mengadministrasikan, kita bisa langsung ke Google Classroom. Ini namanya Google Classroom, ya. Oke, di Google Classroom ini Bapak Ibu bisa membuat kelas virtual, bisa mengundang siswa untuk masuk ke kelas, ya, dan kemudian mengadministrasikan tugas maupun pembelajaran serta absensi, jadi gitu ya. Jadi kita bisa membuat mereka masuk ke dalam Google Classroom dan kemudian Google Classroom ini nanti bisa kita bagi ke siswa untuk mereka bisa masuk ke sini, gitu ya. Contoh, saya punya kelas, misal saya punya kelas dongeng ini. Nah, ini adalah Google Classroom, di mana di dalam Google Classroom ini kita bisa membagi pengumuman, ini ada di sini, ya kan? Kita bisa membagi tugas, ya, tugas apa yang ingin kita sampaikan ke siswa, dan kemudian kita bisa anggota, ini kita bisa menambah siapa saja yang akan bisa masuk menjadi siswa kita. Kalau kita punya guru guru yang mendampingi di kelas, kita juga bisa menambahkan di sini, gitu ya. Jadi ini kita bisa tambahkan, undang siswa. Nah, ini kita bisa mengetikkan nama atau email dan kita bisa masukkan mereka ke dalam Google Classroom kita. Oke, ini adalah Google Classroom. Nah, gimana caranya bikin di Google Classroom ini? Oke, bikin kelas gimana caranya? Bikin kelas caranya mudah banget. Tapi saya maksudnya gini, Google Classroom ini berarti hanya bisa diakses oleh murid atau orang tua dengan akses internet yang stabil, ya kan? Karena jika mereka tidak punya akses internet, berarti mereka tidak bisa mengakses Google Classroom, gitu ya. Oke, nah di sini misal kita mau bikin kelas, kita lihat ada tanda tambah di sini, buat atau gabung dengan kelas. Nah, kita bilang buat kelas. Apakah bisa membuat lebih satu kelas? Bisa Pak, nih, saya kelasnya ada banyak nih, ya. Dan kayak seperti saya ngajar kelas 7, 8, 9 matematika. Jadi saya bikin kelas masing-masing, gitu ya. Nah, ini kita bisa buat kelas. Nah, biasanya ada aplikasi, ada kayak warning seperti ini. Kenapa kita harus di warning seperti ini? Karena perlindungan privacy dan keamanan untuk Google Mail biasa itu beda dengan kita menggunakan Google Suite for Education. Sehingga kalaupun kita mau pakai Google Mail biasa sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman bedanya hanya perlindungan privasi dan keamanannya saja yang ditambah. Nah, ini kita tinggal langsung klik bahwa kita mengerti dan kemudian kita klik lanjutkan. Nah, nanti akan ada seperti ini. Buat kelas namanya apa, ya? Misal kelas online. Nah, misal gitu. Kelas matematika. Coba ya. Matematika kelas misal bagian mata pelajaran ruang, lalu kita klik buat, gitu ya. Nah, nanti begitu sudah,
itu nanti akan kita klik buat. Nanti dia akan membuat kelasnya, dan pada saat kelasnya sudah terbuat, itu nanti kita akan mendapatkan kode khusus, di mana di situ nanti mereka akan, nah, murid-murid bisa kita undang dengan kode kelas ini. Ya, bisa dilihat ini ya, matematika kelas 8 ada kode kelas. Nah, ini yang bisa kita berikan ke siswa. Mangga kalau mau coba gabung juga boleh. Kalau Bapak Ibu punya Google Classroom dan mau mencoba silahkan. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan juga anggota di sini. Kita punya listing nama siswa. 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 Undang sendiri ya. Tinggal diketik aja. Kalau masuk ke G Suite, apakah gimana tadi? Bentar, kok saya tadi tiba-tiba lihat. Oke, udah ada yang jawab ya. Apakah akun Chrome-nya harus pakai yang G Suite juga? Yes. Kalau masuk, tadi saya ada yang nanya, apakah bisa membuat lebih dari satu kelas di Google Classroom? Bisa. Kalau masuk ke G Suite, apakah akun Chrome-nya harus pakai G Suite? Iya, itu ya. Karena kalau G Suite itu pengaturannya beda dengan Google biasa, jadi Chrome-nya pun ini seperti yang masuk ke Chrome ini berarti yang ini ya, tanda buletan di atas ini, yang kecil ini harus sesuai dengan Google Suite Bapak Ibu sekalian. Oke, nah, media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran matematika SMP. Oke, itu ada lagi Bu, tapi nanti ya, saya akan kasih tahu tapi nanti. Oke, dari sini kita ke Google Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan Google Classroom, kekurangannya Google Classroom tadi yang seperti saya sampaikan adalah bahwa mereka itu tidak harus anak-anak harus intens terakses dengan internet ya. Itu Google Classroom. Pakai HP juga bisa ya, Google Classroom juga terakses di HP, jadi mereka bisa bisa mengakses dari HP juga. Cuman tetap harus menggunakan internet untuk kita mengakses Google Classroom. Nah, saat ini untuk beberapa tempat yang tidak bisa menggunakan Google Classroom karena akses internetnya terbatas, maka saya menyarankan menggunakan Google Sites. Kita membuat seperti Classroom, tapi di Google Sites. Kalau Bapak Ibu belum pernah tahu, Google Sites itu seperti kita punya website, tapi di dalam Google, gitu. Dia bukan seperti blog, ya. Kalau blog itu setiap kali kita input sesuatu yang baru, dia langsung terupdate sesuai urutan kita masukkan. Tapi kalau Google Sites itu seperti kita benar-benar mengatur seperti Google seperti website gitu ya. Jadi harus kita atur dan segala macamnya. Nah, ini caranya kita lihat di sini. Kita bisa klik baru ya. Lalu lainnya. Lalu ini ada Google Sites. Nah, ini Google Sites. Ini diklik. Nah, di sini nanti kita akan membentuk sebuah sites ya. Sebuah website yang isinya kelas kita. Apa aja yang bisa diisiin di situ? Satu, Bapak Ibu bisa isiin materi pelajaran di situ. Dua, Bapak Ibu bisa isiin kalender di situ, kalender tugas, kalender pembelajaran itu bisa masuk di situ. 3, Bapak Ibu bisa masukkan hasil karya siswa di situ. Jadi yang kelas justru saat ini Google Sites ini kami pakai di sekolah kami untuk yang tingkatan SD dan TK. Jadi untuk TK dan SD kelas 1 sampai 3 itu
1 sampai ya, kelas TK dan SD itu kita memakai Google Sites untuk berkomunikasi dengan orang tua sekaligus memberitahukan tugas-tugas apa saja yang perlu dikerjakan dalam beberapa waktu. Nah, ini adalah contoh Google Sites yang kosong. Jadi sebenarnya di sini ini saya tutup dulu ya chatnya. Nah, jadi di sini ini Google Sites. Tidak memakan banyak kuota, enggak. Jadi Google Sites itu seperti Bapak Ibu buka Blogspot ya. Jadi kalau nanti kita apa istilahnya loading itu mereka akan melihat dari seperti websitenya, dan ini karena dia streamline itu apakah kegiatannya direkam? Pak, saya kurang tahu kalau kegiatannya direkam apa enggak, tapi hopefully ya. Sebentar. Kayaknya sih iya. Oke. Nah, Google Sites ini jadi lebih bisa. Oke, Bu Fajro barusan confirm direkam. Thank you Bu Fajro. Jadi di Google Sites ini itu lebih mudah cara mengaplikasikannya karena kita hanya kasih link aja ke orang tua. Mohon buka link ini gitu. Nah, di link itu nanti mereka akan membuka ke akses ke internet gitu ya, yang tidak terlalu banyak memakan kuota. Oke. Jadi Google Sites ini, oke, saya sebentar saya coba tunjukkan contohnya ya. Moga-moga masih ada. Oke. Sites. Bentar. Saya akan berikan contohnya salah satu yang sudah dibuat oleh view. Oops, oke. Bentar, saya mesti cek dulu. Nah, jadi kalau Google Sites ini kita bisa membuat berbagai macam masuk ke dalam sini. Sebentar. Saya kasih ini dulu. Ininya ke saya. Wait. Saya tadi lupa belum nyiapin. Ya. Oke, mungkin sambil saya menyiapkan ini ada yang mau ditanya. Tadi kalau untuk matematika, oke, sebentar. Saya view grade 1 Malik. Oke, sebentar. Oke, ini salah satu contoh dari Google Sites. Nah, ini kelas 1 ya Bapak Ibu. Jadi ini gurunya yang bikin. Jadi kelas 1 karena parents belum terbiasa dengan Google Classroom dan susah untuk menjelaskannya dengan Google Classroom, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk membuat Google Sites seperti ini. Jadi kita menampilkan apa saja yang sudah kita kerjakan ya, sambil kita cerita. Tuh, terus kemudian nah ini beberapa posting-posting kegiatan, terus kemudian hasil belajar. Sebentar, saya coba cek hasil belajarnya apa sudah. Ini masih kegiatan ini. Nah ini jadi misal ada Google Forms yang disertakan di sini untuk tugas rumah, itu bisa ditaruh di sini, ya. Terus kemudian ada juga yang TK, sebentar. Sebentar.
Ini akan saya tunjukkan yang TK. Oke, masih agak ini ya. Oke, saya lihat chatnya dulu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Ada bagian yang keputus. Oke. Oke, masih belum banyak yang ini ya. Tanya. Oke. Nah, dari sini, wow, ternyata agak lama juga loadingnya. Mungkin karena sinyal. Oke, nggak respon. Bentar. Iya. Oke. Jadi saya kasih contoh aja bagaimana kita bisa membuat Google Sites ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi adalah Google Classroom. Nah, ini adalah Google Sites. Nah, dari Google Sites ini kita bisa membuat situs kelas kita. Jadi misal di sini kita bikin situs kelas 5. Misal SDN putih misal. Ya. Dan di sini kita bisa tulis di sini judul halamannya ya. Sesuai dengan nama kita, gitu ya. Sebentar. Nah, di sini kelas 5. Misal gini, kelas 5 SDN Putih. Nah, ini bisa kita sesuaikan judulnya, ya. Bisa di stretch, oke, seperti ini. Jadi ini seperti kita buat website aja, gitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini adalah kotak-kotak ajaib buat saya. Kotak ajaib di mana kita bisa memberikan meletakkan apapun ke dalam halaman ini. Misal kita mau taruh kalender. Nah, ini kita tinggal taruh nih kalender ya. Nah, kalendernya yang mana? Untuk kelas apa? Misal kalau untuk hanya ke kelas 5 SD dan kita punya Google Classroom-nya, tinggal kita masukkan gitu ya. Misalnya tadi saya bikin matematika kelas 8. Langsung kita klik sisipkan. Nah, dia akan langsung di sini. Ini ada kalender. Nah, jadi kalender kegiatan siswa, kapan mereka harus mengumpulkan tugas, kapan mereka nanti akan semua terlihat di sini, gitu ya. Tuh. Jadi ini semua sudah nanti pada saat kita masukkan di kalender itu semua akan muncul di sini. Oke. Misal lagi kita mau isi pakai, misal ada kita minta mereka tutorial dalam bentuk Google Classroom ada Ibu. Nanti saya akan kasih resource-nya, Ibu tinggal ke sana ya. Jadi saya paham kenapa saya tidak jelaskan terlalu detail di sini, karena pasti ada yang susah masuk dan sinyalnya mungkin tidak terlalu bagus. Jadi Ibu tinggal ke resource aja. Nanti ke Bitly materi malam ini. Nanti saya berikan di situ ada resource-nya semua. Bagaimana cara membuat Google Sites, bagaimana cara membuat Google Classroom, itu semua ada di situ. Oke? Jadi ini nggak apa-apa, Bapak Ibu nikmati aja dulu gini. Nah, terus kemudian misal kita mau kasih YouTube gitu ya. Nah, sama kalau kita kasih YouTube. Nah, di sini misal YouTube-nya apa? Misal YouTube-nya tentang matematika, misal. Nah,
misal, oke, kita pilih ini misal. Dan dia akan langsung apa? Nah, ini akan langsung tersematkan di sini, gitu ya. Jadi yang tadi dari YouTube itu bisa langsung terlihat di sini. Nah, ini kalau misal pengaturannya gimana? Ini pengaturannya tinggal kita drag and drop istilahnya. Jadi tinggal kita klik, tarik, ya. Mau ditaruh mana, taruh sini, terus dilepas. Nah, gitu. Jadi ini enak banget pengaturannya. Terus misal nih, nah ini kenapa saya menyarankan untuk guru-guru kelas bawah punya Google Sites karena saya paham pembelajaran pasti biasanya kan mostly lewat WhatsApp dan orang tua biasanya mengirimkan hasil belajarnya lewat WhatsApp gitu ya. Nah, WhatsApp-nya jadi penuh, bener nggak? Nah, daripada penuh, semua ditaruh dulu di Google Drive. Setelah itu kita upload pelan-pelan ke sini. Nah, jadi WA-nya itu bisa langsung dikurangin gambar-gambarnya, tapi kita punya nih hasil belajar siswa dan ditaruhnya di sini gitu. Ini mengantisipasi karena kan nggak semua orang tua murid bisa maksudnya gini, mungkin HP-nya bisa buat mengakses Google Classroom, tapi maksudnya orang tua udah ribet, udah nggak mau mikir gitu kan. Ya udah, tetap kirim lewat WA, tapi dari WA itu diupload ke Google Drive, dari Google Drive ditaruh ke sini gitu ya. Oke, jadi dari sini kita bisa memasukkan berbagai macam. Kalau saya mau kasih tugas dalam bentuk Word gimana gitu, bisa, tetap bisa. Kita tinggal klik di sini. Oke, kita tinggal klik ada istilahnya dokumen di sini. Nah, nanti dokumen yang ada tersedia di Google Drive itu akan kita bisa upload ke sini. Jadi contoh kita bisa masukkan soal latihan dalam bentuk Google Drive, Google Docs ya, atau kita juga bisa masukkan Google Forms itu langsung terembed di sini juga bisa, gitu ya. Nah, misal ini ada dokumen, misal saya pilih, sisipkan. Nah, udah dia akan masuk ke sini. Nah, ini nanti bisa dibaca oleh siswa. Nah, enaknya lagi, terus anak-anak kalau mau ngakses ke sini gimana, Bu? Apa harus pakai laptop? Enggak, karena ini bisa diakses di HP juga. Jadi lihat ini, kita kalau lihat perhatiin jauh ini, jadi Google Sites ini dia menyesuaikan bentuk layoutnya itu sesuai dengan perangkat yang dipunya. Jadi kalau ini adalah tampilan yang layarnya lebar. Lalu ini tampilan kalau layarnya kayak tab gitu ya, agak kecil. Sebentar, dia sedang menyesuaikan. Moga-moga bisa terlihat. Nah, seperti ini. Jadi tabnya agak tampilannya jadi sedikit lebih kecil. Terus kalau di HP gimana? Tetap bisa. Nah, seperti ini kalau tampilannya HP. Dan ini tetap bisa diakses kapan saja gitu ya. Oke. Jadi guru pun juga tetap bisa memberikan pembelajarannya walaupun mungkin murid tidak punya Google Classroom gitu. Jadi hanya dengan Google Sites ini guru memberikan link ya. Terus nanti bisa siswa hanya mengakses bisa lewat HP, lewat tab atau lewat komputer yang mereka punya. Tuh. Nah, cara memasukkan fotonya dari Google Drive ke Google Sites. Oke, kalau cara masukkan foto itu bisa lihat di sini, Bu. Jadi di sini, lihat ini kan ada sisipkan nih. Nah, sisipkan ini apa saja yang mau kita masukkan ke sini. Di sini ada gambar.
Nah, kalau kita klik gambar, di sini opsinya ada dua. Ada upload. Upload itu berarti ngambil dari komputer, lalu pilih. Nah, begitu pilih, oke. Begitu pilih, nanti kita tinggal cari di Google Drive ya, apa saja yang bisa kita yang mau kita masukkan. Nih, kita pilih Google Drive. Oke. Moga-moga ada gambar ya. Saya lupa di sini yang file ini ada gambar apa enggak. Nah, nanti kita tinggal pilih aja gambar-gambar di sini yang bisa kita masukkan ke dalam Google Sites-nya gitu. Itu caranya. Nah, misal nih gambar nih, ada gambar. Oke. Ya, misal ini. Kan. Nah, ini dia akan secara otomatis naruh di sini. Google Sites masuk ke dalam Google Suite for Educator, Ibu. Jadi ini adalah fasilitas yang disediakan untuk Google Sites for Education gitu. Jadi semua bisa diakses. Oke, ini memakai Google Sites untuk Ibu menginformasikan segala hal. Jadi kalau tadi ada yang berkaitan dengan masalah administrasi gitu ya, bagaimana saya bisa menaruh nilai gitu. Nah, Ibu nilainya tinggal ditaruh di Google di dokumen Words atau mungkin Ibu ada Excel boleh. Lalu tinggal kita upload ke sini dan siswa bisa tahu, oh ternyata aku sudah dapat nilai dari Ibu guru gitu. Ya. Ini adalah salah satu cara kalau siswa kesulitan untuk memakai Google Classroom, ya Google Sites adalah salah satunya. Oke, nah kalau misal pakai Google Sites aja susah Bu Andri, Kak, mungkin saya kasih Google Sites. Misal ini sudah yang paling yang istilahnya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Misal kayaknya nggak bisa deh Bu Andri pakai Google Sites. Ada cara ketiga yang saya lakukan adalah kita memakai istilahnya form publisher. Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar kata form publisher? Udah pernah ada yang tahu belum ya? Jadi oke, kalau ingin buat Google Sites itu tidak perlu, ini yang tadi Google Sites saya yang biasa Ibu, yang Gmail biasa, bukan Google Sites for Education. Ya, jadi ini adalah Gmail yang biasa, jadi tidak harus G Suite for Education. Jadi siapapun bisa. Kalau yang udah punya G Suite bisa pakai Google Sites juga. Oke, kalau tadi yang saya bilang form publisher itu gimana? Itu seperti ini. Cara apa tadi? Oke, sebentar. Saya tadi lihat ada chat. Menyampaikan ke G Suite via email, menyampaikan ke G Suite maksudnya gimana? Kalau ke G Suite maksudnya pertanyaan Ibu saya masih agak kurang paham, nanti coba diperjelas ya Ibu ya. Oke. Ini yang kami coba terapkan di daerah di sekolah kami yang sinyalnya kurang bagus ya. Jadi pada saat itu saya tanya apa sebenarnya yang paling direspon oleh orang tua dan anak-anak. Mereka hanya jawab dua, Google Form dan WhatsApp. Nah, sementara kami dari sisi dari sisi sekolah ingin supaya anak-anak mencantumkan kita ingin supaya anak-anak membuat sebuah portofolio, misal gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi yang saya ajarkan adalah, saya membuat Google Form. Nah, di Google Form itu nanti saya akan memakai namanya add-on atau pengaya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut program VCT,
mungkin pernah tahu yang namanya form publisher, tapi kalaupun belum, nanti ini akan saya ajarkan ya, nggak usah khawatir. Nah, ini adalah Google Form kosong. Kita selalu berpikir Google Form itu pasti hanya untuk memberi tes atau ulangan. Nah, tapi di sini share atau oke, nanti saya saya kasih tahu untuk share link Google Sites ya, Bu. Oke, ini saya kasih dulu strategiknya. Nah, jadi dari Google Form ini, misal saya tulis portofolio kegiatan, misal ya. Oke, ini adalah portofolio kegiatan, misal. Nah, di sini seperti biasa kita nanya nama anak ya. Lalu kita bikin kelas, kan? Nah, apa sih ini yang mau kita lakukan gitu ya? Jadi untuk mengantisipasi tadi saya sampaikan biasanya kalau kirim ke WA itu akhirnya WA kita yang penuh, ya kan? Nah, kita bikin form seperti ini sehingga anak-anak itu mengirimkannya ke dalam bentuk langsung ke drive kita gitu ya. Jadi nggak mampir ke WhatsApp kita dan nggak menu-menuin WhatsApp kita. Jadi misalnya nama, kelas. Kita bisa tanya, ceritakan kegiatan hari ini. Misal. Terus kita bisa minta apa pelajaran apa yang kamu dapat hari ini, misal. Ya. Nah, terus misal kita minta mereka untuk mengupload foto misal. Oke. Nah, di sini kita bisa bilang unggah foto kegiatan hari ini. Nah, ini karena kita mintanya foto, berarti di sini filenya bentuknya adalah upload file. Upload file ini selalu kita klik lanjutkan ya. Nah, setelah klik lanjutkan ini klik izinkan hanya jenis file tertentu, berarti kliknya gambar. Gitu ya. Nah, pada saat kliknya gambar, berarti ini jumlah kita bisa bikin mereka langsung upload 5 atau hanya 1, itu terserah ya. Nah, kalau sudah, oke, kita sudah punya ini Google Form-nya. Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan? Kita buat namanya pengayak. Pengayaknya namanya form publisher. Ini cara dapatnya dari mana? Bapak Ibu ke yang titik 3 ini. Ya, agak lama ya. Nah, yang ketiga titik ini, lalu di sini ada tulisannya add-on. Oke, kayaknya internetnya agak kurang bersahabat pada malam hari ini. Nah, ini. Pada saat kita klik tadi adds on, di sini ada form publisher. Pastikan ini terinstall. Jadi kita tinggal install aja. Nanti kalau sudah terinstall, kita akan punya di sini akan ready form publisher seperti ini. Nah, ini kita bisa klik. Oke, sebentar. Ini kayaknya perlu di refresh lagi.
Oke, tadi pada saat kita klik form publisher, itu pastikan ada tulisan mulai atau get started. Kalau tidak, berarti formnya yang harus di-refresh ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya ini karena jaringan. Oke, wah kayaknya udah mau selesai ya waktunya ya. Ntar lagi udah. Iya bukan Pak Fauzi? Iya, Bu. Halo Bu. Iya, waktunya sudah hampir habis ya? Ya, sebenarnya teman-teman masih asik nih kayaknya. Lanjut Iya, aja, iya, Bu. oke. Lanjut aja. Iya, iya, Waktunya oke, oke. masih Lanjut deh. Iya, 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 oke. iya Bu. Apa, iya, sebentar ya. Oke, ini tadi, oke. Lalu ini form publisher. Nah, ini gini. Nah, ini ada tulisannya get started. Nah, ini kita klik ya. Nanti saya tunjukkan maksudnya ini apa sih yang mau saya bikin ini. Nanti Bapak Ibu kalau sudah lihat pasti ngerti deh maksud saya. Jadi, nah ini di sini form publisher itu jadi dari form yang kita kasih ke siswa itu nanti kita bisa membuat kayak laporan pembelajaran per masing-masing siswa, gitu ya. Nah, jadi kayak misal ini saya mau buatnya dalam bentuk Google Slides. Google Slides itu kan yang biasa kita pakai untuk presentasi. Nah, ini saya rupakan nanti dari Google Form ini, itu nanti setiap anak akan terbentuk satu file Google Form baru, gitu ya. Oke. Nah, ini ya, di sini ada tulisannya form publisher template. Ini saya edit dulu. Di sini saya namakan nanti formnya sama seperti filenya sama seperti nama formnya supaya saya nggak keliru. Ini misal saya tulis tadi apa portofolio kegiatan. Misal. Oke, kita tunggu ya, masih agak masih agak lama. Nah, ini adalah Google Slides yang nanti akan terbentuk setiap kali satu siswa itu mengirim mensubmit Google Form-nya tadi, ya. Nah, jadi kebayangkan kalau seumpama kita hanya meminta siswa itu mengisi itu aja, mengisi Google Form-nya aja. Nah, terus nanti secara otomatis dengan form publisher ini kita bisa membuat sebuah report yang berkenaan dengan kegiatan siswa gitu. Nah, ini yang sudah kita cobakan juga di sekolah kami yang sinyalnya juga tidak terlalu bagus. Jadi, kalaupun ada siswa yang bisa mengakses Google Forms-nya, ya, bisa mengakses ke Google Slides-nya, mereka bisa menambahkan dengan aktivitas yang lain. Tapi kalaupun tidak bisa, minimal setiap anak itu sudah ada report-nya, gitu. Oke, ini bentuk Google Forms-nya. Ini bisa kita ganti. Misalnya ada gambar template-templatenya ini. Nah, ini bisa kita ganti. Ya. Nanti di sini kita bisa tambahkan logo sekolah, misal. Nah, terus nanti itu kan ada nama, tadi anak kan mengisi nama ya. Nah, ini mengisi nama kelas gitu kan. Nah, terus ini nama dan kelasnya. Ini sebenarnya sama seperti kita mengedit Google Slides biasa. Misal nama dan kelasnya saya taruh di depan. Seperti ini. Nah. Nah, ini. Oke. Terus, oke tadi ada yang
Yang belum di sini adalah, tadi yang belum saya tambahkan adalah email. Oke, sebentar, ini tambahkan. Di forms-nya belum ada email. Nah, oke. Nah, setelah ada email, di sini nanti juga kita tambahkan di sini email, gitu ya. Email, titik 2. Nah, ini sebenarnya kayak semi coding Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya tinggal mengetikkan jawaban nanti yang di dalam kurung apa yang ini itu akan terganti dengan apa yang diisi oleh siswa. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini. Terus kita kasih logo sekolah di sebelah sini, misal gitu ya. Terus, nah di sini ini kita bisa kita bisa edit sesuai sama kegiatannya. Nanti ceritanya mereka apa. Nah, misalnya seperti ini, nanti ceritanya di sebelah sini, ini agak turun. Nah, ini misal begini. Oke. Terus yang ini adalah gambarnya. Yang di halaman terakhir ini adalah gambarnya. Tapi nanti sayangnya yang digambar di sini, yang akan terlihat di sini itu link dari file foto yang keunggah gitu ya. Oke, nanti coba kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke, di sini saya ganti namanya, ini jadi portofolio kegiatan. Oke, sudah ya. Nah, terus setelah itu kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita klik next. Nanti dia akan membentuk satu folder. Nah, ini foldernya folder khusus yang akan menampung semua file-file dari siswa. Gitu ya. Oke, ini sedang membentuk. Oke, formnya. Nah, nanti kita klik next. Setelah itu kita akan mengatur pengaturan pengirimannya seperti apa. Nah, karena ini saya bentuknya Google Slides, jadi saya atur kalau siswa bisa menambahkan di Google Slides-nya itu sewaktu-waktu. Berarti yang saya kirimkan, ini saya remove dulu. Nah, di sini address recipient-nya adalah saya ketiknya adalah email, karena dari sinilah siswa nanti akan memberikan alamat emailnya. Dan yang saya kirim adalah file yang bisa diedit, can edit. Tuh. Lalu saya add. Nah, kemudian di sini personalized email information bisa diganti, ya. Ini adalah kayak tampilan body emailnya seperti apa. Nah, misal di sini nanti sender name-nya bisa kita tulis nama kita, misal teacher Andri. Misal di sini kita bisa tulis respon. Nah, atau tanggapan. Nah, nanti ini file name-nya itu adalah portofolio kegiatan, nanti tulisnya seperti itu. Nah, ini bisa diberikan surat seperti kayak ke orang tua atau ke anak gitu ya. Halo, selamat pagi. Ini hasil kegiatan pada hari Senin, misal pada minggu kedua misal, dan seterusnya. Ya, dan kemudian kita bisa save and close. Lalu kalau sudah kita klik next. Nah, oke. Begitu kita sudah semua, dia akan bilang your form is ready. Kita try form. Nah, apa sih yang mau saya tunjukkan itu apa? Nah, jadi ini kan kita kasih nih portofolio kegiatan ke siswa ya. Nah, terus
mereka akan mengisi nama, misal Andri, kelas 5 misal, email. Nah, ini saya kasih email saya, Teacher Andri, misal. Nah, ceritakan kegiatan hari ini. Kita cerita. Anaknya kan cerita, saya hari ini mengepel lantai, membantu ibu menyiram tanaman, ya, dan lain-lain, misal gitu. Pelajaran apa yang kamu kerjakan atau kamu dapat hari ini? Saya hari ini malas nggak mau belajar karena adik rewel nggak bisa didiemin, misal. Saya terus dimarahin sama ibu, jadi saya nggak mau belajar, misal. Yeah, something like that. Ya. Nah, terus unggah foto kegiatan. Oke, terus misal dia akan kirim fotonya, ya. Kemudian upload, ya. Dia akan upload dari HP-nya, berarti ya kalau dia dibukanya dari HP. Kalau dari laptop ya berarti ke laptopnya. Oke. Nah, terus di sini misal saya ambil satu foto, misal saya ambil foto ini. Nah, nanti dia akan terupload, ya. Oke, upload. Nah, oke, lalu dia akan klik kirim. Nah, pada saat dia sudah terklik kirim, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah, oke, nah ini tadi di folder yang yang terbentuk pada saat kita membuat form publisher, ya. Nah, di sini itu nanti akan membentuk satu file baru hasil dari publisher tadi ini. Nah, ini sudah direkam. Nah, nanti dia akan membentuk di sini. Oke, kita coba cek terbentuk apa enggak. Tuh, internetnya luar biasa dia malam ini. Sebentar. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, ya masih refresh. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu, maksudnya saya mau buat seperti apa gitu ya. Oke, moga-moga bisa terbentuk di sini. Nah, ini dia. Ada portofolio kegiatan 1. Tadinya nggak ada kan? Nah, ini adalah hasil dari input yang diberikan oleh siswa. Bentuknya apa? Sebentar, saya coba buka. Masih processing. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Ini sepertinya. Oke. Oke, ini akan terbuka. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Jadi persis seperti kita bikin laporan kegiatan tapi berupa Google Slides, gitu. Nah, kenapa ini 1? Berarti tadi anaknya adalah dia mengisi yang pertama kali. Nah, ini jadi kita akan dapat seperti ini, portofolio kegiatan. Nih, namanya udah terganti sama nama anak, kelasnya juga, emailnya juga, ya. Terus nanti di halaman berikutnya, isi apapun yang tadi diberikan oleh anak, itu akan langsung terganti
di di form di halaman yang halaman berikutnya tadi. Jadi seakan-akan kita punya catatan dari si anak, apa saja yang dia lakukan gitu ya. Bisa kita buat ini per minggu gitu ya. Mengingat kapasitas dari form publisher ini sebenarnya tidak terlalu besar gitu, karena untuk satu akun itu coba kita lihat. Karena satu akun tuh kalau nggak salah dibatasi hanya 100 gitu. Nah, nih, ceritakan kegiatan hari ini. Ini kan tadi yang saya taruh, saya hari ini mengapel lantai, membantu dan bla bla bla. Pelajaran apa yang kamu dapat hari ini? Ya, dan tadi yang saya tulis ini persis sekali. Jadi akan langsung kita taruh di sini. Dan di sini untuk fotonya memang kekurangannya adalah dia hanya mencantumkan linknya saja. Tapi ini sudah membuat kita jadi lebih nyaman karena nggak memenuhi WA lagi gitu. Kayaknya begitu. Jadi moga-moga istilahnya kita sekarang harus betul-betul berstrategi ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan ada beberapa istilahnya resource untuk Bapak Ibu bisa nah ini ada Indonesia Edu Webinar, mungkin ada yang pernah. Oh, bisa pakai Docs, terserah Pak Bambang mau pakai Docs atau mau pakai Google Slides, boleh pakai yang mana terserah. Nah, ini adalah resource utama kalau Bapak Ibu pingin membuat atau mencari informasi tentang Google Slides, cara membuat Google Docs, Google Sheets, semua ada di sini. Ya, ini saya tunjukkan halamannya. Jadi ini adalah halaman YouTube Revo. Dari Revo adalah perwakilan Google Indonesia. Nah, di sini ada semua best practice dan juga cara-cara bagaimana kita membuat Google Jamboard. Nah, ini ada Google Jamboard, ada Hangout Meet, semua ada di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ke website ini, semua ada di sini caranya, tinggal cari mau apa. Ini kebetulan saya memberikan materi di sini Google Sites, ini di sini. Jadi nanti tadi yang dibilang ingin step by step-nya bisa klik ke sini. Terus kemudian kalau ingin tahu tentang Google Slides, tadi ada yang bilang ingin tahu tentang Google Slides, bisa ke sini ya. Itu. Jadi di sini ada banyak. Oke, sementara terus kemudian saya juga tadi sempat menyampaikan bahwa intinya sebenarnya saat ini kita sebagai guru itu Google with Care, berarti teknologi yang memanusiakan hubungan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau mengintegrasikan teknologi, pastikan dulu gitu. Kita petakan berapa murid yang bisa mengakses teknologi dan berapa yang belum. Kalau yang belum, bagaimana caranya? Kalau dibilang tadi ada orang tua yang kerja dari pagi sampai siang, kita bisa tanya siapa sebenarnya orang dewasa yang menunggu si anak di rumah. Karena kan nggak mungkin orang tua kerja tapi anak dibiarkan sendiri di rumah. Pasti ada yang jaga. Nah, itu adakah nomor yang bisa bisa kita minta gitu ya supaya kita bisa berhubungan dengan si anak. Kemudian pemetaan lokasi rumah murid dan aksesibilitasnya dengan internet. Cari tahu cara dan waktu terbaik berkomunikasi dengan murid dan orang tua. Cari tahu fasilitas perangkat teknologi apa yang tersedia di rumah. Jadi kalaupun misal HP dibawa orang tua, kita pun memberikan tugas jangan langsung hari ini dikasih, besok kumpulkan ya gitu. Nggak boleh gitu juga. Bagaimanapun ini kan kita dalam kondisi darurat. Jadi kita yang harus bisa menempatkan diri di sisi murid gitu ya, dan hanya memastikan mereka belajar gitu.
Nah, hasil belajarnya bisa kita tanya dengan tadi dari Google Site, dari Google Form, kita berikan ke orang tua dan orang tua tinggal mengupload, gitu ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan strategi pengaturan kelas ya. Jadi kalau high coverage, murid dan ortu paham teknologi dan sinyal bagus, boleh pakai Google Classroom, boleh pakai Google Meet, gitu ya. Dan WhatsApp. Ini kayaknya WhatsApp itu sudah wajib ya, karena kita memberitahukan semuanya lewat WhatsApp. Kemudian kalau minor coverage seperti tadi, saya sarankan pakai Google Sites dan Google Meet. Google Meet sekarang tersedia untuk semua Google, baik Google Suite maupun Google yang biasa. Jadi kalaupun misal akun Google saya yang biasa belum ya Bu Andri untuk bisa Google Meet, masih Hangout ya. Nah, itu berarti Google Meet Bapak Ibu itu masih di dalam proses. Jadi nggak usah khawatir karena mereka bertahap membukanya gitu ya. Dan kalau low coverage itu berarti sudah murid dan guru tidak paham teknologi dan sinyal tidak bagus, berarti paling mudah adalah kasih Google Forms aja, lalu beri form publisher dan kemudian kita bisa pakai WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah, yang terakhir, Google Meet kapasitas 100 orang untuk yang biasa, Pak Bambang. Kalau untuk yang Google Suite itu 250 plus streaming. Ya. Nah, saya juga akan kasih satu juga, Bapak Ibu sekarang mengenal yang namanya Webex, ya. Nah, Webex ini bisa kita integrasikan ke dalam Google Calendar. Seperti ini, caranya gimana? Cari Chrome Web Store, Cisco Webex Extension. Ini install ke Chrome-nya, ya. Nanti begitu keinstall ke Chrome-nya, dia secara otomatis akan muncul di Google Calendar seperti ini. Nah, sehingga pada saat kita mau membuat event seperti ini, dia akan langsung, nah ini seperti ini, kita mau bikin event, kita add conferencing. Di sini dia akan langsung saya ditanya mau pakai Google Meet apa Webex Meeting. Itu. Jadi sangat nyaman sekali sekarang kalau kita membuat semua dari Google dan tidak perlu tidak perlu repot-repot untuk memberikan untuk mengintegrasikan semuanya dengan Google. Gitu. Begitu Pak Fauzi. Saya kayaknya kebanyakan ya. Luar biasa nih Bu Andri, pesertanya sangat antusias nih, sebagian juga sudah ada yang praktek, sebagian Iya, mohon maaf ya. tadi agak telat koneksinya kayaknya karena di sini. Iya Bu, sama Bu, teman-teman Iya. juga gitu. Iya. Luar biasa, teman-teman termasuk juga saya pikir kebanyakan kita biasanya Google itu hanya untuk Gmail gitu ya Bu ya. Nah, terus ada cuman search googling aja gitu. Ternyata dalam Google itu banyak sekali media-media yang kita gunakan untuk pembelajaran gitu. Luar biasa sekali, menarik Ibu. Ini ada yang bertanya nih Bu, teacher Andri. Ini bagaimana caranya kita gitu mensosialisasikan semacam Google Classroom ini kepada orang tua gitu. Mungkin Bu Andri punya pengalaman. Iya. Jujur Pak Fauzi, untuk Google Classroom, jadi gini, yang bisa saya sampaikan memang untuk Google Classroom itu mengingat dia harus dia kan harus diinstal ya ke dalam HP misal, walaupun kadang kita bilang nggak diinstal pun nggak apa-apa, kita bisa akses via laptop, tapi nggak semua orang tua juga punya laptop gitu kan. Jadi
gini, kalau saya itu lebih cenderung kalau memang kita mau memberikan Google Classroom kepada orang tua, itu pastikan bahwa memang semua memakai, gitu. Karena, sama seperti sekolah kami yang lagi, di daerah, itu mengingat pada saat, pada saat, pembelajaran di rumah itu berlangsung, itu kami belum sempat memberikan pelatihan Google Classroom ke orang tua, sehingga akhirnya kalau dipaksakan nanti justru akan malah membebani. Nah, itu sebabnya untuk tadi sekolah kami yang di daerah, saya lebih menyarankan memakai Google Suite malu atau, memakai Google Sites ya, memakai Google Sites tadi atau memakai Google Form yang dibuat form publisher supaya, parents tahu, oh ternyata, anak saya tetap mendapatkan portofolio hasil belajar gitu ya. Kalau ditanya apakah Google Classroom menghabiskan banyak internet, enggak sih Bu, Google Classroom tuh tidak terlalu banyak internet. Yang banyak internet tuh kan tetap kalau misal dari Google Classroom kita minta dia nonton video. Nah itu tetap, jadinya tetap, menyedot kuota. Misal dari Google Classroom, kita mintanya kita minta anak-anak gabung di Google Meet misal, itu tetap menyedot kuota gitu ya. Jadi, kita berusaha untuk benar-benar, membuat orang tua itu nyaman. Ini dalam masa kita darurat, jangan paksakan harus semua pakai Google Classroom gitu. Kalau yang bisa ya oke, kalaupun tidak bisa, kita harus punya alternatif A sampai C gitu. Nah ini saya lagi berusaha kebetulan karena kenapa ini, curhat teknologi guru itu tadi saya sebentar ini kayaknya ada yang salah. Curhat teknologi guru ini saya berikan karena nanti, dari situ sebenarnya saya dengan teman-teman dari Google, Innovator itu sedang mengembangkan satu platform di mana Bapak Ibu nanti bisa curhat dan bisa memberikan solusi gitu dari, ke istilahnya dari, tantangan apa yang Bapak Ibu, alami selama pembelajaran jarak jauh ini gitu. Itu sih. Cuman ya tidak istilahnya jangan terlalu memaksakan diri juga kalau memang, orang tua itu belum bisa menerima Google Classroom, Halo Bu istilahnya apa ya? Andri. Ya, halo? Apakah Ya, suara saya terdengar? Ya, oke. Oke, ya begitu. Jadi, Ada istilahnya jangan digebiah uyah gitu loh, jangan semua harus Google Classroom gitu, enggak juga gitu. Jadi, pastikan dulu orang tua itu, benar-benar, bisa menerima gitu, itu sih. Oh ya, kalau mau minta nomor WA saya ke Bu Fajro ya, dia manajer saya, wah luar biasa ini ya Bu ya. gitu. bagus banget ini materi hari ini kita sesuai dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. PBJJ, Benar. Jadi memang cocok banget ini Bu. Di sekolah saya juga udah menerapkan Google Classroom ya. Cuma tadi belum sampai ke Google Slide-nya itu untuk laporan ke orang tuanya itu Bu. Oh iya, sebenarnya sih, Google Slides itu kan memang untuk ini Bu, kita sebenarnya bisa langsung di Google, istilahnya di Google Classroom tuh kita bisa posting tugas juga kan, anak-anak bisa mengerjakan juga di situ. Tapi saya paham banget kalau tidak semua, anak-anak itu punya perangkat yang memadai Nah itu gitu. betul. Iya, jadi, kita juga harus sadar itu sebenarnya, eee, apa,
istilahnya dari sini justru kita yang harus bisa memetakan tadi gitu. Kalau memang anaknya mungkin mampu dan perangkatnya bagus, oke kita langsung kasih Google Classroom dalam satu ruangan misal. Atau kalau seumpama ternyata lebih banyak yang tidak bisa, Google Sites bisa jadi salah satu pilihan gitu. Atau dengan Google Form dengan yang di tadi di form publisher itu adalah opsi terakhir kalau memang sama sekali anak tidak bisa mengakses gitu. Nah, jadi kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke orang tua. Bagaimanapun ini kondisi darurat ya, semua sedang dalam kondisi yang tidak menentu sehingga kita pastikan semuanya nyaman. Begitu sih. Iya, betul. Mm-mm. Gimana Pak Fauzi? Kayaknya Sesi sudah cukup ya. Pak Fauzi, are you okay? Aduh, terima kasih banyak ini Teacher Andri, Masya Allah ya. Materinya ini memang cocok banget, tapi kayaknya kalau yang baru lihat tampilan, ternyata Google tuh macem-macem ya. Ada Google Slide, ada Google Form dan sebagainya. Sepertinya kalau yang baru pertama lihat masih bingung Bu ya. Masih bingung, nggak masalah. Jadi gini, buat Bapak Ibu yang baru belajar dan baru paham, oh ternyata dalam Google itu ada banyak aplikasi. Nah, Bapak Ibu tadi bisa ke ini, yang ke Revo tadi, itu semua ada di situ. Nah, di Ya situ tadi nanti linknya ya. linknya Revo itu Bapak Ibu bisa ke sana. Nah, terus nanti bisa cari apa aja yang mau itu Bapak Ibu bisa cari di situ. Gitu. Oke, terima kasih sekali Bu Teacher Andri. Ya, sama-sama. Teman-teman, Nah, itu linknya udah ada di chat, udah diberikan sama Bu alhamdulillah Fitro. ya. Jadi teman-teman nanti bisa di luar ini bisa kontak juga ya sama Teacher Andri ya kalau ada misalnya ketemu. Karena semakin dipraktekin kayaknya banyak problemnya yang timbul gitu. Ya. Iya. Ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa diskusi lagi dengan Teacher Andri. Berhubung waktu, terima kasih banyak Teacher Andri atas waktunya, penjelasannya kepada teman-teman guru Indonesia ini. Semoga motivasi, semangat, dan karya-karya dari Bu Andri ini bisa menjadi kita kena virus ya, virus positif dari Teacher Andri ini untuk sang karya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Teacher Andri. Semoga nggak bosan dengan berbagi dengan guru Indonesia. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada host Ibu Rauda. Silakan Bu Rauda. Oke, terima kasih. Terima kasih Teacher Andri, terima kasih Pak Moderator Mr. Fauzi. Baiklah, ya, Ibu Bapak Guru yang hebat dari seluruh pelosok Indonesia, ada dari Sumatera ini ya, kemudian dari Aceh, untungnya ya kita punya wadah PIJ pendidik penggerak Indonesia Jaya. Jadi dari kita untuk kita oleh kita. Jadi apapun yang kalau misalnya diperlukan, bidang apa, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kemampuan apa, kita bisa sharing sama-sama di sini. Kita juga bisa mengubah ilmu di sini. Kemudian ini ada yang menarik banget tadi ya, integrasi teknologi yang memanfaatkan hubungan gitu. Dalam banget loh kata-katanya Teacher Andri. Kita sampai iya juga ya, teknologi yang memanfaatkan hubungan gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ini waktu sudah melewati jam yang sudah ditentukan. Sudah pukul 9.40, sudah waktunya Ibu Bapak semua istirahat. Saya sebagai host minta maaf apabila tadi ada kendala sinyal juga. Terima kasih Bapak, Ibu, guru yang sudah hadir, Pak Moderator, Ibu narasumber, dan seluruh
panitia yang bekerja sehingga bisa terlaksana workshop kelima hari ini. Terima kasih banyak. Kita jumpa kembali. Jangan lewatkan kegiatan dari PPIJ berikutnya di Sabtu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa yang belum mengisi presensi, silakan hubungi dengan Ibu Fajro supaya bisa nanti mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan workshop kelima yang tentang Google ya dan integrasinya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya. Terima kasih panitia semuanya, Ibu Teacher Andri, makasih banyak. Bermanfaat banget. Nanti kita kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Tolong nanti di share di grup ya.